Bagaimana kekristenan menginterpretasikan mukjizat Yesus dan tujuannya? 1. Pengukuhan identitas dan wewenang ilahi Yesus. Mukjizat Yesus terutama berfungsi sebagai tanda ilahi untuk membuktikan bahwa Ia adalah Mesias dan Anak Allah. Dalam Injil Yohanes, mukjizat disebut sebagai tanda, Yunani, smeia, bukan sekadar keajaiban menakjubkan, karena mengandung makna teologis yang dalam. Yesus menunjukkan bahwa pekerjaan yang Ia lakukan berasal dari Bapa, Yohanes 5 ayat 36, dan para rasul, seperti Petrus, menegaskan bahwa mukjizat-mukjizat itu adalah bukti akreditasi dari Allah, Kisah Para Rasul 2 ayat 22. 2. Manifestasi kasih dan belas kasihan Allah. Mukjizat Yesus juga merupakan ekspresi kasih yang dalam terhadap penderitaan manusia. Ia menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan. Semuanya dilandasi oleh belas kasih, Matius 14 ayat 14, Markus 1 ayat 41. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah bukan hanya soal kuasa, tetapi juga pemulihan dan perhatian penuh kasih terhadap umat manusia. 3. Tanda kehadiran kerajaan Allah. Setiap mukjizat adalah cuplikan dari masa depan, bayangan tentang pemulihan sempurna yang akan terjadi dalam kerajaan Allah. Penyembuhan, pemberian makan ribuan orang, pengusiran roh jahat, dan pengendalian alam adalah simbol dari kekuasaan Allah atas dosa, penderitaan, dan kematian. Lukas 11 ayat 20, Matius 12 ayat 28. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah sedang datang dan mulai menyentuh dunia yang rusak ini. 4. Undangan untuk beriman dan bertobat. Mukjizat bukan sekadar pertunjukan, tetapi undangan untuk percaya dan bertobat. Dalam Injil Yohanes, tanda-tanda itu ditulis agar orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Mukjizat juga sering diikuti atau didahului oleh iman, dan sering menjadi metafora visual untuk penyembuhan spiritual dan pengampunan dosa. Markus 2 ayat 10 dan 11, Markus 5 ayat 34. 5. Penggenapan nubuat Perjanjian Lama. Mukjizat Yesus secara langsung menggenapi nubuat-nubuat mesianik, seperti yang terdapat dalam Yesaya 35 dan Yesaya 61. Ketika Yesus membuka gulungan kitab Yesaya di sinagoga dan berkata, "Hari ini genaplah nas ini." Lukas 4 ayat 18-21, Ia menyatakan bahwa dirinya adalah penggenapan dari janji-janji Allah tentang pemulihan dan pembebasan. 6. Kesaksian historis dan gereja awal. Bukan hanya Alkitab yang mencatat mukjizat Yesus, tetapi sejarawan dan penulis awal Kristen juga mengafirmasi keberadaan mukjizat tersebut. Yosefus menyebut Yesus sebagai pembuat perbuatan-perbuatan yang menakjubkan. Tertullianus dan Origenes juga mempertahankan bahwa mukjizat Yesus adalah realitas historis dan teologis, bahkan di hadapan skeptisisme zaman mereka. Kesimpulan akhir. Mukjizat Yesus bukan sekadar pertunjukan keajaiban. Mereka adalah tanda-tanda ilahi yang menyingkapkan siapa Dia sebenarnya, Mesias yang dijanjikan, Anak Allah yang penuh kasih, dan Raja Kerajaan Allah yang akan datang. Mereka memperlihatkan kemuliaan Allah, mengundang manusia untuk percaya, dan menyingkapkan visi pemulihan dunia yang rusak. Yesus melakukan mukjizat bukan untuk menghibur, tetapi untuk mengungkapkan, bukan untuk mengesankan, tetapi untuk mengundang, bahwa Ia adalah Kristus, Anak Allah yang hidup.